Kalau kita cuma tahu tadi ada 5 magic rules gitu ya, oh iya 1, 2, 3, 4, 5, bahkan tadi maaf Ibu Ike ya, makan sadar, itu habit keberapa? Udah nggak lulus master gitu ya. Gitu. Nah berarti kan check the mic and make sure it sound right, boys. Kita akan langsung sapa Coach Terry. Selamat pagi, Coach Terry. sorry, selamat pagi Master, selamat pagi selamat Bapak Ibu pagi. sekalian. Kelihatan semua videonya Coach Terry? Bisa ya teman-teman, bisa melihat Coach Terry ya? Oke, ini luar biasa ya. Beliau Mind Slim Coach sudah cukup lama di Mind Slim dan sudah banyak membantu klien-kliennya melangsing. Kalau mau mengajukan pertanyaan silahkan, dan selama paparan belum ada tanya jawab teman-teman. Jadi Anda cukup tuliskan di chat room supaya nanti Coach Terry bisa fokus menyampaikan paparannya. Walaupun mungkin nanti sekali waktu Coach Terry mungkin akan bertanya kepada Anda sebagai cara untuk berinteraksi, tetapi ada nanti sesi tanya jawabnya di belakang. Ya, silakan Anda tuliskan supaya nanti Coach Terry bisa memilih pertanyaan mana yang menurut Coach Terry relevan untuk dijawab. Ya, baik. Dan waktu dan tempat kita berikan kepada Coach Terry. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Ada ikon tepuk tangan ya. Baik, terima kasih Master. Selamat pagi sekali lagi. Salam sehat semua untuk kita di sini dan puji syukur kepada Allah kita semua hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sesi hari ini menjadi hal yang sangat bermanfaat buat resolusi kita bersama di 2023 ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya izin share screen. Oke. Nah. Oke, sebentar ya. Nah, mungkin ada beberapa yang bertanya juga gitu ya. Apa sih gitu? Siapa sih Coach Terry ini kok bisa-bisanya ngomong gitu ya di depan Bapak Ibu gitu ya. Terus diizinkan lagi sama Master Juli gitu ya buat sharing gitu. Nah, ini adalah sedikit profil saya bahwa saya adalah lulusan psikologi klinis tahun 1996 saya udah lulus dari Pajajaran Bandung gitu ya. Dan saat ini setelah saya bekerja di korporasi selama 22 tahun, akhirnya 2017 kemarin saya berhenti dan saya fokus menjadi coach, termasuk membantu master, membantu para klien-klien melangsing gitu ya. Jadi saya certified Mind Slim Club coach itu dari tahun 2013 gitu ya. Jadi sudah banyak juga orang yang saya bantu, dan kenapa saya tuliskan di sini life coaching? Karena memang mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama ya. Salah satu penyebab kegemukan itu adalah karena ada gejolak emosi di dalam yang tidak selesai gitu ya, yang datang lagi seperti tadi Bu Ike bilang, kalau mejanya kosong kok kayaknya nggak enak gitu ya Bu Ike ya, jadi akhirnya ya udah deh beli peyek lagi gitu ya. Terus tadi dokter Etia ya yang ya sebenarnya enak-enak aja, tapi begitu kalau nyampe Jakarta diajak makan, udah usaha nggak makan tapi ternyata masih aja harus makan gitu. Jadi memang yang namanya life situation seseorang itu sangat berpengaruh terhadap proses melangsing gitu ya. Oleh karena itu saya tuliskan di sini membantu klien melangsing dan life coaching, karena memang aspek kehidupan kita itu berpengaruh sekali terhadap metabolisme tubuh. Tentunya nanti para dokter coach yang ada di sini akan sharing lebih jauh tentang hal itu. Nah, saat ini apa kegiatan saya? Saya punya program, saya sebutnya Better Version gitu ya. Saya akan running itu dalam sebuah kelas, bahkan saya juga menerima individual coaching. Jadi kalau kita mau, mungkin Bapak Ibu ada yang mau konsultasi individual gitu tentang bagaimana melangsing, bagaimana menyelesaikan gejolak di dalam supaya melangsingnya lebih enak. Karena kan ini tema hari ini adalah resolusi happy and slim gitu ya. Jadi slimnya nggak boleh tersisa, harus happy gitu ya. Nah, gimana sih ngedapetin slimming yang happy? Inilah kami di sini yang akan sharing gitu ya. Nah, untuk itu saya stop share dulu, sebentar saya bagi lagi sekarang. Nah, saya izin menulis-nuliskan ya Bapak Ibu. Mungkin gini pertanyaannya, apa sih yang perlu kalau kita lagi mau berubah, lagi kita mau bikin resolusi gitu ya. Apa sih yang perlu kita perhatikan gitu ya. Atau mungkin tadi kalau pada Master sampaikan, ini mindset kita harus gimana sih, pola pikir kita gimana sih gitu ya, supaya kita berubah gitu. Nah, apa yang perlu dimiliki saat kita mau berubah gitu ya. Pada saat kita mau berubah, kita butuh yang namanya pertama banget sebenarnya adalah bukan maunya dulu. Kadang-kadang orang nggak mau atau orang nggak bergerak, akhirnya tadi ya cuma 3/4 kilo, tadi saya ada baca di chat. Terus ada yang tadi dapat bonus 2 kilo gitu ya, gitu ya. Nah itu sebenarnya karena apa? Bukan karena maunya, tapi yang pertama itu adalah tahu. Tahu ini kaitannya sebenarnya sama knowledge, gitu ya Bapak Ibu ya.
Knowledge apa sih gitu ya? Nih. Jadi ada tahu, ada knowledge. Kita harus tahu dulu bagaimana sih melangsing itu, apa sih melangsing itu gitu ya. Melangsing saya apakah sudah benar gitu kan ya? Apakah harus tersiksa atau bagaimana? Nah, kalau kita sudah tahu gitu ya, maka sebenarnya kita perlu memampukan diri gitu ya. Tadi kalau bahasanya master itu adalah terampil. Jadi atau kalau kita bilang ini adalah skill kita gitu ya. Kalau kita cuma tahu tadi ada 5 magic rules gitu ya. Oh iya 1 2 3 4 5 bahkan tadi maaf Ibu Ike ya, makan sadar itu habit keberapa? Udah nggak lulus master gitu ya gitu. Nah, berarti kan kita bukan hanya perlu tahu tapi juga kita perlu memampukan diri kita gitu ya sehingga kita harus punya skill. Nah, kalau dua-dua hal ini sudah kita miliki, barulah biasanya kita akan mudah menggerakkan diri kita untuk mau berubah. Karena apa? Kita punya motivasi di dalam. Nah, bagaimana sih kita istilahnya memunculkan motivasi dari dalam diri kita gitu ya? Itulah yang biasanya kita juga bisa lakukan melalui sesi coaching gitu ya. Itu yang tadi Master sampaikan. Nanti nih di akhir sesi kami para coach akan membantu Bapak Ibu sekalian gitu ya untuk menemukan motivasinya gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu merasa oh kayaknya tahunya deh saya yang kurang atau kemampuan saya, skill saya nih yang kurang gitu. Nanti kita bisa obrolin di dalam sesi coaching di akhir sesi nanti gitu ya. Nah, ini adalah sebuah siklus ya Bapak Ibu. Jadi antara tahu, mampu, dan mau itu terus berputar. Semakin kita tahu, semakin kita bisa memampukan diri kita. Semakin kita tahu dan mampu, otomatis kita semakin termotivasi dong. Aku bisa, ya kan gitu ya. Pada saat kita merasa diri kita bisa, itu pasti akan membuat kita terus bergerak menuju apa yang kita mau. Nah, maka apa itu tahu? Kalau kita di dalam Mind Slim nih ya, tahu itu sebenarnya terkait dengan 5 magic rules. Jadi kalau misalnya tadi ada Bapak Ibu yang nanya 5 magic rules, mungkin Pak Abrazal yang baru dengar gitu ya Pak ya. Di 5 magic rules itu apa sih? Itu adalah memang namanya kayaknya rules ya, aturan. Tapi tenang aja Bapak Ibu. Magic rules ini saya lakukan dari sejak 2013 tanpa tersiksa. Saya betul-betul bisa melangsing tanpa kayak, oh saya nggak boleh makan, saya lapar tapi saya nggak makan. Enggak. Karena 5 magic rules itu ya, yang habit pertama itu adalah makan saat lapar. Enak banget kan? Ini yang bikin saya tahun 2013 itu begitu nonton wawancaranya Master di Metro TV, saya daftar. Ini yang saya pengen. Pada saat lapar saya boleh makan. Karena kan kalau kita diet nggak boleh ya. Ya tadi kan jam 7 udah nggak boleh makan gitu ya. Jam 10 lapar ya udah tahan aja sampai subuh gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makanlah yang paling diinginkan. Wah, gimana nggak pengen saya waktu 2013 dulu gitu ya. Jadi ngomong-ngomong 2013 itu berat saya tuh hampir 70 kilo dengan tinggi badan 160. Jadi udah kayak kulkas kecil kalau kata kakak saya gitu. Dan lemaknya di mana-mana. Jadi berat 70 itu bukan karena otot tapi karena lemak ya. Nah, jadi saya bilang hobi saya makan spaghetti, makan pizza, makan keju, coklat gitu ya. Wah, kalau pakai Mind Slim ternyata boleh. Wah, ini berarti yang kedua saya banget. Saya makan yang saya inginkan. Dan yang ketiga, ternyata ini makan perlahan dan sadar. Inilah yang paling banyak dialami oleh klien-klien saya. Kebiasaan ketiga ini itu habit yang istilahnya membantu mereka melangsing. Jadi ada salah satu klien saya itu yang bapak-bapak gitu ya, beratnya dari 100 berapa kilo, akhirnya sekarang dia turun di 90-an hanya karena dia fokus menjalankan yang habit 3, makan perlahan dan sadar. Nah, gimana tentunya nanti ini ada tipsnya gitu ya supaya mampu. Nah, kemudian yang keempat adalah berhenti saat netral. Artinya apa? Kalau udah nggak lapar ya berhenti aja. Karena apa kan kalau kita lapar sebenarnya butuh tubuh energi kan. Tubuh itu butuh energi sehingga kita makan dia dikelola. Tapi kalau kita lagi nggak lapar ya jangan makan. Karena pada saat nggak lapar kita makan otomatis dia akan tertumpuk menjadi energi yang tidak terpakai dan dia dirubah menjadi lemak istilahnya ya. Nah, itu yang keempat netral. Gimana nanti tentunya kalau di kelas. Nah, yang terakhir ini yang saya juga senang, move more. Jadi waktu di kelas sama Master tuh Master bilang move more gitu ya. Terus saya bilang move more itu apa? Ternyata simple aja. Apapun yang kita pengen bergerak karena badan kita nggak pernah tahu gitu ya lemak itu dibakar dengan cara apa. Jadi bergerak aja gitu ya. Nah, disitulah saya mulai menikmati yang namanya 5 magic rules. Karena ternyata dalam Mind Slim prinsip dasarnya adalah eat less, move more.
Dan yang paling enak juga bukannya no pain no gain, bener ya? Ditusuk-tusuk dulu pakai jarum, maka kamu langsing, gitu kan ya? Gitu. Tersiksa nggak boleh makan, lapar-lapar lah, maka kamu langsing. Nah, saya nggak suka program itu, tapi kalau sama Master Julie di Mind Slim, itu dia bilangnya adalah no effort, no gain. Udah, jadi yang penting kita usaha aja, gitu. Bener kan ya? Gitu. Enak banget kan? Jadi kita usaha aja, insya Allah nanti kita mencapai tujuan kita. Nah, maka dengan berbekal inilah, kemudian saya tuh diajarkan juga oleh Master Julie, gimana sih caranya gitu ya, supaya kita jadi terampil, gitu. Nah, di dalam Mind Slim itu ada nanti kita dapat tuh namanya audio hipnolangsingnya Master Julie gitu ya, yang kita harus dengerin supaya kita bisa jadi melakukan itu menjadi sesuatu yang rutin gitu ya. Istilahnya apa? Daily practice. Nah, kalau kita udah lakukan daily practice terus-menerus secara konsisten gitu ya, nanti otomatis itu akan menjadi sesuatu yang kebiasaan. Kalau udah bentuknya kebiasaan, itu kan sesuatu yang otomatis ya. Jadi enak kan gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Nanti itu akan dengan mendengarkan hipnolangsing itu akan membantu sekali gitu. Tapi di samping itu nanti biasanya Master Julie tadi kalau dilihat di video di awal ya, ada bagaimana kita mirroring gitu, kita ngobrol sama badan kita. Itulah hal-hal yang memang perlu kita lakukan pada saat kita mau melangsing. Kita memampukan diri kita gitu ya untuk melangsing dengan keterampilan yang diajarkan di dalam Mind Slim gitu ya. Nah, kalau kita udah punya tahu dan kita punya mampu tadi, gitu, maka sekarang kita bahas tentang maunya, gitu ya. Kadang-kadang kan gitu, iya sih, gitu ya, mau turun 20 kilo, gitu ya, Pak Afrizal ya. Tapi, gitu kan, iya sih, mau turun, gitu, mau langsing. Tapi kan diajak makan teman-teman, gitu ya, Dok Retia ya, dokter, gitu kan. Terus, ya gitu ya. Nah, jadi pada saat kita ngomong mau motivasi, apa sih hal pertama yang perlu kita ajak ngobrol diri kita? Pertama kita harus tahu goalnya, tujuannya dulu. Tadi ya kalau kata Master, tujuannya kalau kita mau pesan GrabCar atau GoCar, ya nggak bisa dong, karena kan kita nggak tahu ya, gitu kan, itu mau kemana. Nggak kan lah si GoCar sama GrabCar itu sampai ke rumah kita. Maka sama, pada saat kita ngomong tujuan langsing, bukan kilogramnya, gitu ya, jadi bukan hasil akhirnya, tapi kalau hasil akhir berupa kilogram, itu kan jadi kayak beban ya. Tapi mungkin untuk kayak Pak Afrizal bisa dibayangkan pada saat melangsing itu apa sih? Gitu ya. Bagaimana apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasa saat kita melangsing. Gitu ya. Nah, itu yang akan membantu. Jadi kayak misalnya kalau untuk melangsing itu saya tadi ya, klien saya itu melatih yang habit ketiga tadi kan, makan dengan sadar. Maka dia bayangkan pada saat dia secara rutin melakukan makan dengan sadar tadi gitu ya, apa yang dia lihat? Dia bikin visualisasinya, oh kalau dia makan dengan sadar tuh berarti dia naruh sendok garpu. Kemudian dia bisa dengar itu ya, kecapan mulutnya mengunyah. Rasanya kayaknya lama-lama lambungnya itu terisi perlahan. Jadi nggak terburu-buru, jadi nggak kembung, jadi nggak sakit lambungnya gitu ya. Nah, jadi tujuan kita yang jelas tentang diri kita langsing pada saat kita melangsing misalnya. Kalau kita udah terus fokus dengan habit yang ketiga ini, apa tuh yang bakal melangsing pertama kali? Misalnya perutnya jadi nyaman, gitu ya. Perutnya tuh jadi lebih kecil. Nah, jadi tujuan kayak begitu yang perlu kita perjelas sehingga tadi ya pikiran bawah sadar kita bisa membantu kita untuk melangsing seperti apa yang kita inginkan. Jadi enaknya melangsing sama Mind Slim adalah kita melangsing versi kita, bukan versi orang lain gitu ya. Kalau Master Julie selalu bilang itu adalah body goal-nya Anda seperti apa. Karena setiap orang punya natural body design. Jadi kalau memang kayak ada orang yang memang besar ininya ya, bidang bahunya. Jangan berharap kalau langsing nanti terus jadi kecil gitu ya, nggak bisa karena memang ininya udah bidang. Karena masing-masing orang beda ya. Terus ada yang ibu-ibu pinggulnya besar. Selangsing apapun pasti pinggulnya akan terlihat gitu ya. Nah, jadi silakan nanti kalau kita bersama Mind Slim tuh pasti kita perlu tuh berpikir tentang apa ya bentuk langsing saya seperti apa. Nah, karena kalau kita sudah tahu melangsing, maka yang perlu kita tanyakan juga sama kita emang manfaatnya apa sih kita melangsing. Mungkin kayak tadi Pak Afrizal ya, pada saat turun 20 kilo, apa sih itu manfaatnya buat kesehatan gitu ya. Jadi pada saat kita ngomong tujuan langsing bukan hanya bentuk, bukan hanya kebiasaan, tapi manfaat apa? Oh, saya sehat.
Sehat versi Pak Afrizal itu apa? Mungkin berbeda dengan sehat versinya Dr. Retia. Sehatnya beda lagi dengan versinya Ibu Ike. Gitu ya. Jadi perlu kita ajak ngobrol pikiran kita. Apa sih yang namanya manfaat dari melangsing dan menjadi sehat gitu ya buat kita. Bahkan kalau kita ngomong happy, happy itu apa buat kita? Apa manfaatnya buat kita menjadi happy gitu ya. Nah, dan yang nggak kalah penting pada saat kita ngomongin motivasi, kita perlu menemukan sendiri apa ya hal terpenting dari dalam diri kita yang membuat kita merasa kita perlu mewujudkan tujuan itu gitu ya. Ini contohnya apa? Kalau di klien-klien saya, mereka bilang saya tuh mau melangsing karena saya mau lihat anak-anak saya berhasil di wisuda dan mendapat pekerjaan. Umur saya sekarang baru 38, dia bilang gitu. Saya khawatir kalau saya badannya menggembung gini terus, saya nggak bisa melihat mereka nanti selesai kuliah dan mendapatkan pekerjaan. Jadi ada sebuah driver gitu ya, pendorong yang paling dalam di hati kita gitu ya, membuat kita pengen langsing. Kemudian ada juga waktu itu klien saya, dia umurnya udah 50, udah deketin usia pensiun tapi anak-anak masih SMA. Jadi dia bilang, saya mau langsing karena ya saya mau lihat mereka berhasil. Saya sedih kalau ngelihat mereka nanti ya mereka lulus, saya udah nggak bisa mendampingi mereka gitu. Jadi kita perlu menemukan value terdalam kita apa sih, gitu ya. Kenapa kita ingin mewujudkan tujuan ini? Karena itulah biasanya yang akan mendorong kita, memotivasi kita untuk terus maju gitu ya, mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi apa sih yang mau saya sampaikan? Kalau kita udah tahu yang namanya tadi tahu, kita udah tahu yang namanya maunya kita, maka pada saat kita mampu gitu ya, maka kita perlu membahas maunya. Maka mungkin nanti tipsnya gitu ya. Nanti kita akan bisa bahas di dalam sesi coaching kalau pas sama saya gitu ya. Kalau kita lagi membahas mau, maka kita perlu, nih tipsnya adalah satu, tujuan dulu. Ya. Tujuan kita melangsing itu apa sih? Jadi bukan langsingnya ya, tapi tujuan kita melangsing itu apa? Kenapa langsing itu penting? Gitu ya. Emang langsing kayak apa sih gitu ya? Apakah terus jadi ukuran S? Jadi beban kalau kita ukuran S, beratnya jadi 60 gitu ya. By bulan sekian gitu. Kayaknya itu beban. Tapi yuk nanti kita akan bahas tujuan kita melangsing itu apa. Ya. Kemudian habis itu kita tuliskan di situ manfaatnya kita melangsing itu apa. Ya, manfaat kita melangsing, untuk apa kita melangsing? Kita kalau melangsing menjadi orang seperti apa? Nih ya, salah satu hal yang mendorong saya, kenapa saya terus berada di dalam komunitas Mindslim gitu ya. Pada saat saya menyebutkan kepada diri saya bahwa saya adalah Mindslim coach, saya adalah slimming coach, saya adalah healthy lifestyle coach, itu menjadi identitas buat saya. Gitu ya, sehingga tadi kalau saya bilang manfaat saya berada di dalam Mindslim ini, manfaat saya melangsing adalah ya saya jaga identitas saya. Pada saat saya menjadikan itu identitas gitu ya, saya bilang sama diri saya adalah slimming coach, maka itu akan membuat saya termotivasi untuk terus menjalankan si 5 magic rules ini. Gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti temukan identitas diri apa sih pada saat Bapak Ibu itu melangsing, gitu ya. Nah, dan yang terakhir ini yang uniknya gitu ya. Pada saat kita mendivine gitu ya. Kalau gitu tindakannya apa ya gitu ya. Nah kan sering, ya kan udah tadi Coach Terry udah bilang ada 5 magic rules gitu ya. Eat less, move more, no effort, no gain, bikin rutin, kan udah selesai Coach, itu tindakannya. But gitu, remember pada saat kita mau berubah, temukanlah sesuatu yang bikin otak kita ketagihan. Wah, harus ya. Nah ini, kalau ini biasanya saya bahas di kelas saya. Kenapa otak ketagihan gitu? Tapi intinya adalah pada saat kita membahas tentang tindakan, temukanlah nyamannya, enaknya pada saat kita melakukan kebiasaan tersebut. Kayak tadi contohnya ya, pada saat saya naruh sendok garpu, saya sadar dengan apa yang di mulut saya, ternyata perut saya keisinya tuh pelan-pelan. Jadi lambungnya nggak berontak-berontak gitu ya. Atau kalau saya, pada saat saya menentukan tindakan saya melangsing adalah saya berenang. Dan saya tanya sama diri saya hayatin pada saat saya berenang, saya mindful. Pada saat saya berenang, apa yang membuat saya ketagihan? Ternyata pada saat saya berenang, nafas saya teratur. Badan saya semua bergerak, saya berolahraga tapi saya nggak keringetan. Wah, itu nyaman banget. Dan yang lebih uniknya lagi, pada saat saya berenang, saya bisa fokus sama pikiran saya. Me time dalam arti sesungguhnya kan, mana ada orang ganggu kalau lagi berenang. Beneran sendiri kan? Jadi saya bisa sibuk berpikir dengan pikiran saya, dan tahun 2022 yang lalu, melalui berenang, saya berhasil menerbitkan 1 buku.
melangsing tanpa pusing. My weight body is my antibody. Oke, so itulah salah satu tips dari saya gitu ya. Apa sih kalau gitu kalau kita mau melangsing? Nah, nanti tentunya ini akan bisa kita bahas lagi kalau kita nanti ketemu di breakout room di akhir sesi. Gitu. Mungkin itu dari saya, Master Julie. Saya kembalikan floor-nya ke Master. Terima kasih, Master. Oke, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Coach Terry. Silakan tuliskan di chat room. Terima kasih Coach Terry di chat room ya. Kalau Anda mendapatkan manfaatnya hari ini dengan paparan tadi, beliau seorang psikolog klinis dan juga seorang profesional coach dan juga 22 tahun di korporasi dan kemudian sekarang menjadi seorang profesional main slim coach dan juga coach. Baik,